Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Dwi Marlinda dari Prodi Bahasa Inggris, kelas A pagi, semester 1. Pada hari ini saya akan menampilkan video presentasi yang sudah saya buat dengan materi Pancasila sebagai ideologi nasional. Video ini dibuat untuk menyelesaikan UAS Pendidikan Pancasila. Langsung saja ke pembahasannya. Pancasila sebagai ideologi nasional. Apa itu yang dimaksud Pancasila sebagai ideologi nasional? Akan kita bahas satu persatu. Yang pertama ialah ideologi. Ideologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yakni ideas dan logos. Kata ideas memiliki arti gagasan, dan logos yang berarti ilmu atau pemahaman. Secara etimologi, ideologi bermakna suatu ilmu tentang gagasan. Secara umum, ideologi merupakan kumpulan dari beberapa gagasan, ide, maupun keyakinan yang menyeluruh dan sistematis. Sedangkan secara luas, memiliki arti sebuah pedoman normatif yang digunakan sebagai landasan dari cita-cita maupun nilai dasar serta keyakinan yang dijunjung tinggi oleh seluruh kelompok dan golongan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ideologi ialah gagasan-gagasan maupun ide dan keyakinan yang tersistem dan juga memiliki konsep yang mulia untuk kelangsungan hidup yang lebih baik. Selanjutnya ialah Pancasila. Pastinya sudah tidak asing dengan kata ini. Ya, karena Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Dari sejak kecil kita sudah ditanamkan rasa nasionalisme dan dari kecil juga sudah diajarkan apa saja isi dari Pancasila tersebut. Nah, sementara Pancasila berasal dari bahasa Sangsekerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila telah ada dalam segala bentuk kehidupan rakyat Indonesia, seperti dalam kehidupan berbangsa sehari-hari, dan berfungsi dan berperan sebagai dasar negara, sekaligus menjadi ideologi persatuan bangsa. Pancasila sendiri memiliki fungsi. Contoh merumuskan fungsi utama Pancasila dalam 9 poin. Di antaranya, yang pertama ialah Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang kelima, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang keenam, Pancasila sebagai sumber dari segala hukum atau sumber tertib hukum bagi negara Republik Indonesia. Yang ketujuh, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Yang kedelapan, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Yang terakhir, yang kesembilan, Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. Nah, setelah kita mengetahui dari dua kata tersebut, yakni ideologi dan Pancasila, maka sekarang sudah tergambarkan seperti apa yang dimaksud dengan ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila ialah merupakan kumpulan nilai dan norma yang menjadi landasan keyakinan dan cara berpikir untuk mencapai tujuan dengan berdasar kepada 5 sila dalam Pancasila. Selanjutnya ialah fungsi ideologi. 1. Sebagai struktur kognitif.
seluruh pengetahuan yang merupakan dasar untuk memahami setiap kejadian maupun keadaan alam sekitarnya. Seperti contoh, di dalam suatu struktur kognitif pasti terdapat pacuan dalam memahami untuk menyikapi mengenai suatu persoalan yang dihadapi oleh sekelompok masyarakat di dalam suatu kejadian atau masalah. Di dalamnya juga akan terjadi suatu kebijakan mengenai kebijakan sosial, politik, ekonomi, dan juga kebudayaan. Selanjutnya, sebagai orientasi dasar, wawasan yang memberikan makna serta arah tujuan dalam kehidupan di masyarakat. Fungsi ideologi ini dapat menentukan suatu kehidupan yang baik di mata masyarakat dan juga di negara. Seperti contoh, apabila suatu negara tidak memiliki suatu ideologi di dalamnya, dapat diprediksikan akan sangat mudah terpengaruh oleh ideologi bangsa yang lainnya. Yang ketiga, sebagai norma-norma yang menjadi pedoman seseorang untuk bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya. Yang keempat, fungsi ideologi ialah sebagai kemampuan untuk memberikan semangat dan juga dorongan kepada seseorang untuk dapat mencapai tujuan yang dicita-citakan. Yang terakhir, sebagai pembelajaran pada masyarakat untuk memahami dan menghayati serta bertingkah laku sesuai dengan orientasi juga norma yang terkandung di dalamnya. Setelah mengetahui arti dari ideologi Pancasila beserta fungsi-fungsinya, kini Pancasila sebagai ideologi nasional. Pancasila sebagai ideologi nasional merupakan nilai yang terkandung di dalamnya dan menjadi cita-cita normatif di dalam penyelenggaraan negara. Secara luas, pengertian Pancasila sebagai ideologi negara adalah visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan, berkerakyatan, serta menjunjung tinggi nilai keadilan. Pancasila sebagai ideologi nasional memiliki pemahaman dalam sudut pandang budaya bangsa dan bukan melalui sudut pandang kekuasaan, namun sebagai alat yang menyatukan bangsa dan negara. Selanjutnya, peranan Pancasila sebagai setiap sila. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Contoh penerapan ideologi Pancasila pada sila pertama ini adalah memberikan kebebasan untuk memeluk agama. Jadi, negara tidak pernah memaksa seseorang untuk memeluk satu di antara agama tertentu. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh penerapannya ialah saling menghormati sesuai adab ketimuran dan sesuai dengan sila kedua dari Pancasila. Contoh lainnya ialah masyarakat Indonesia wajib untuk saling memiliki rasa hormat antar individu ataupun kelompok. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Contoh ideologi yang diambil ialah selalu mementingkan kepentingan golongan dibandingkan kepentingan individu. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh penerapannya, adanya ideologi Pancasila ini menuntut masyarakat untuk bermusyawarah dalam memutuskan atau memberikan solusi dari suatu masalah yang sedang terjadi. Tujuan dari diadakan musyawarah ini adalah untuk mendengar
dan memutuskan jalan keluar dari suatu masalah, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh penerapannya ialah bersikap adil dalam memutuskan suatu permasalahan. Setelah tadi selesai mempelajarinya, saya mendapatkan kesimpulan bahwa Pancasila sebagai ideologi nasional, artinya nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat dijadikan sebagai gagasan untuk mencapai cita-cita nasional demi kepentingan bangsa dan negaranya. Sekian dari video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.